Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Syabira, perwakilan dari kelompok 2. Di sini akan membuka presentasi pada hari ini. Kelompok 2 membawakan materi yang berjudul Culture in Interpersonal Communication. Kelompok 2 terdiri dari 3 orang, yaitu ada saya sendiri, Salma Syabira, kemudian yang kedua ada Hilya Hariza, dan yang ketiga ada Faik Binarifki. Kita langsung mulai saja ke materi yang pertama, yaitu terdapat kultur atau budaya. Kultur atau budaya merupakan gaya hidup yang relatif terspesialisasi dari sekelompok orang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui komunikasi dan bukan melalui gen. Ada pula pengertian yang lain, budaya atau kultur didefinisikan sebagai tingkah laku, pola-pola, keyakinan, dan semua produk dari kelompok manusia tertentu yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya terdapat enkulturasi, kemudian yang kedua ada identitas etnis, dan yang ketiga ada akulturasi. Yang pertama, enkulturasi merupakan kebudayaan yang ditularkan dari satu generasi ke generasi lainnya melalui proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat, dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaannya. Kemudian yang kedua ada identitas etnik. Identitas etnik merupakan budaya, agama, geografi, bahasa, dan praktek bersama oleh individu yang dihubungkan dengan loyalitas dan kekeluargaan. Selanjutnya yang ketiga terdapat akulturasi. Akulturasi merupakan sebuah proses yang merangkap dari perubahan budaya dan psikologis yang berlangsung sebagai hasil kontak antara dua atau lebih kelompok budaya dan anggotanya. Selanjutnya terdapat relevansi budaya. Relevansi budaya terjadi karena 5 faktor. Yang pertama, ada perubahan demografis, yang kedua ada perkembangan teknologi yang pesat, kemudian selanjutnya ada saling ketergantungan ekonomi, yang keempat ada kepekaan terhadap budaya, dan yang terakhir ada sifat spesifik budaya komunikasi interpersonal. Yang pertama ada perubahan demografis. Perubahan ini membawa kebiasaan interpersonal yang berbeda dan kebutuhan untuk memahami dan beradaptasi dengan cara-cara baru berkomunikasi. Kemudian selanjutnya ada perkembangan teknologi yang pesat. Di faktor perkembangan teknologi yang pesat dengan persebaran teknologi saat ini, kita dapat berkomunikasi dengan mudah melalui jejaring sosial tanpa mengenal waktu dan jarak. Selanjutnya yang ketiga ada saling ketergantungan ekonomi. Di sini, kehidupan ekonomi kita bergantung pada kemampuan kita untuk berkomunikasi secara efektif lintas budaya yang berbeda. Selanjutnya yang keempat ada kepekaan terhadap budaya. Kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan anggota budaya lain seringkali diterjemahkan menjadi keuntungan finansial dan peningkatan peluang kerja dan prospek kemajuan juga. Dan yang kelima, terdapat sifat spesifik budaya komunikasi internasional, interpersonal. Budaya sangat penting karena kompetensi interpersonal adalah budaya spesifik. Apa yang terbukti efektif dalam suatu budaya mungkin terbukti efektif di negara lain. Selanjutnya, terdapat tujuan dari perspektif budaya. Karena budaya menembus ke semua bentuk komunikasi, penting untuk memahami pengaruhnya jika memahami cara kerja komunikasi dan menguasai keterampilannya. Ini mempengaruhi cara kita berinteraksi dalam kelompok dan seberapa pentingnya kita menempatkan pada kelompok terhadap individu dan topik yang kita bicarakan dan strategi yang kita gunakan dalam mengkomunikasikan informasi atau dalam membujuk. Kemudian selanjutnya terdapat perbedaan budaya. Di sini perbedaan budaya terjadi karena adanya miskomunikasi. Maka sudah saatnya untuk mengatasi segala perselisihan dan konflik antar budaya ini. Dalam tingkat pribadi atau tingkat komunitas, sebaiknya membekali diri dengan pengetahuan yang relevan, khususnya mengenai bagaimana budaya berpengaruh terhadap komunikasi. Orientasi individual dan kolektif atau individual and collective orientation. Orientasi individual mengajarkan anggotanya akan pentingnya nilai-nilai individu seperti kekuasaan, pencapaian, hedonisme, dan stimulasi, seperti negara Amerika, Inggris, Kanada, dan lainnya.
Anggotanya juga bertanggung jawab atas diri mereka sendiri dan keluarga dekatnya saja. Lalu ada orientasi kolektif. Mereka mengajarkan anggotanya akan pentingnya nilai-nilai kelompok seperti kebajikan, tradisi, dan keselarasan, seperti negara Indonesia, Cina, Peru, dan lainnya. Anggotanya juga bertanggung jawab atas seluruh kelompok. Selanjutnya ada high and low context culture. High context culture, informasi diketahui oleh semua anggota tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit dalam pesan verbal. Lalu biasanya orang-orang pada high context culture lebih menekankan akan harga diri dengan menghindari masalah yang memalukan baik milik sendiri atau orang lain. Lalu ada low context culture yang informasinya disampaikan secara eksplisit dalam pesan verbal, contohnya seperti kontrak. Orang-orang pada low context culture akan berargumen untuk membuat poin mereka. Lalu ada kekuatan jarak atau power distance. Power distance memiliki dua jenis, yaitu high power distance cultures, yaitu terdapat perbedaan besar yang dipegang oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekuasaan yang dipegang masyarakat biasa seperti negara Malaysia, Slovakia, Guatemala, dan lainnya. Lalu yang kedua ada low power distance cultures. Kekuatannya lebih banyak didistribusikan kepada masyarakat biasa seperti contohnya negara Austria, Denmark, Israel, dan lainnya. Sebagai contoh nyata, di dalam high power distance cultures terdapat jarak kekuasaan antara guru dan murid dikarenakan murid dituntut untuk menjadi lebih rendah hati, sopan, dan menghormati guru. Sedangkan pada low power distance cultures, guru diminta untuk mendemonstrasikan pengetahuannya tentang pengetahuan terkait dan murid ikut berpartisipasi dalam diskusi dengan guru. Lalu ada kebudayaan maskulin dan feminin atau masculine and feminine cultures. Kebudayaan maskulin lebih mengandung nilai-nilai keagresifan, kekuatan, dan kesuksesan materi seperti negara Jepang, Austria, Venezuela, dan lainnya. Lalu, mereka lebih menekankan pada kesuksesan dan mensosialisasikan anggotanya untuk lebih tegas, ambisius, dan kompetitif. Mereka lebih suka menghadapi konflik secara langsung dan bertarung secara kompetitif. Lalu ada kebudayaan feminin yang lebih mengandung nilai-nilai kesopanan, perhatian akan suatu hubungan, dan kualitas hidup, seperti negara Swedia, Norwegia, Netherlands, dan lainnya. Mereka lebih menekankan juga pada kualitas hidup dengan mensosialisasikan anggotanya untuk menjunjung kesopanan dan menyorot hubungan interpersonal yang erat. Dalam menyelesaikan konflik, lebih cenderung mengutamakan kompromi dan negosiasi agar kedua pihak tidak dirugikan. Lalu ada kebudayaan toleransi ambiguitas yang tinggi dan rendah, atau high ambiguity tolerant and low ambiguity tolerant cultures. High ambiguity tolerant culture, anggotanya tidak mudah terpengaruh atas kejadian yang tidak diketahui. Ketidakpastian adalah normal dan merupakan bagian dari kehidupan, sehingga orang-orang menerimanya ketidakpastian ketika datang, seperti negara Singapura, Jamaika, Denmark, dan lainnya. Lalu ada low ambiguity tolerant culture. Di sini anggotanya melakukan banyak hal untuk menghindari ketidakpastian dan memiliki kecemasan yang tinggi atas ketidaktahuan akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Karena toleransi yang rendah ini, maka kebudayaannya menciptakan aturan yang jelas agar komunikasi tidak boleh terputus, seperti negara Yunani, Portugal, Guatemala, dan lainnya. Ya, selanjutnya ada long and short term orientation. Jadi di dalam jangka panjang ini, mereka cenderung untuk menabung dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk masa depan. Contoh negara yang menerapkan budaya ini ada Korea Selatan, Taiwan, Cina, Jerman, Jepang, dan lain-lain. Misalnya dalam budaya mereka menganggap bahwa pernikahan atau perkawinan itu adalah pengaturan praktis. Jadi bukan berdasarkan gairah seksual maupun emosional. Misalnya tinggal bersama keluarga besar, contoh mertua, itu adalah hal yang wajar. Sementara untuk yang jangka pendek, mereka cenderung untuk menghabiskan sumber dayanya itu untuk saat ini. Jadi mereka bukan berpikir ke masa depan, tapi mereka berpikir ke masa lalu dan masa sekarang atau masa kini. Jadi mereka tuh berharap pengen hasil yang secepatnya tanpa dibarengi usahanya. Nah, contoh negara yang menerapkan budaya jangka pendek seperti Ghana, Mesir, Iran, Zimbabwe, dan lain-lain. Nah, kalau dari budaya jangka pendek ini, mereka percaya bahwa perkawinan itu adalah tatanan moral. Hidup dengan mertua bisa menyebabkan masalah. Anak-anak jadi harus mandiri dan tidak perlu diasuh lagi. Nah, dari dua budaya yang disebutkan tadi, jangka panjang dan jangka pendek, selain mereka memiliki berbeda pandangan dalam hal perkawinan, mereka juga memiliki perbedaan pandangan dalam hal pendidikan. Misalnya di suatu sekolah, siswa akan menganggap bahwa
kesuksesan mereka di sekolah itu adalah hasil dari kemampuan mereka. Begitupun ketika mereka gagal, mereka akan menganggap bahwa mereka memang tidak mampu. Lain halnya dengan budaya jangka pendek. Kesuksesan atau kegagalan siswa di suatu sekolah itu mereka percaya berdasarkan keberuntungan atau peluang. Kemudian ada budaya indulgence dan restraint, atau bisa disebut juga dengan budaya kesenangan dan juga budaya pengakangan. Untuk yang pertama, budaya kesenangan. Jadi itu adalah budaya yang mengumbar nafsu, yaitu budaya yang menekankan pada pemuasan keinginan. Mereka fokus untuk bersenang-senang dan menikmati hidup. Negaranya contohnya adalah Venezuela, Meksiko, Puerto Rico, dan lain-lain. Nah, jadi ada dua faktor utama dalam budaya kesenangan ini. Yang pertama adalah kontrol kehidupan. Ya, mereka memiliki kontrol penuh atas hidup mereka. Jadi mereka bisa bebas untuk memilih dan melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Faktor kedua adalah kenyamanan. Jadi mereka memiliki waktu luang untuk melakukan apa yang menurut mereka menyenangkan. Budaya kesenangan ini memiliki efek yang positif. Karena mereka memiliki optimisme yang lebih besar. Mereka cenderung untuk mengingat emosi yang positif, dan kehidupan keluarga mereka juga bisa dibilang memuaskan karena peran gender dalam budaya ini termasuk longgar. Misalnya untuk tugas rumah tangga mereka membagi rata dengan kedua pasangan. Kemudian restraint yang kedua yaitu budaya pengakangan. Mereka memiliki lebih banyak orang yang tidak bahagia. Kenapa? Karena orang-orang tersebut tidak atau kurang memiliki kendali atas kehidupan mereka sendiri, dan mereka hanya memiliki waktu luang yang sedikit untuk melakukan aktivitas yang menyenangkan. Nah, contoh negaranya itu ada Pakistan, Mesir, Ukraina, dan lain-lain. Dalam budaya pengakuan ini, mereka cenderung menahan diri. Jadi mereka lebih pesimis dan cenderung untuk tidak mengingat emosi yang positif. Dan kehidupan keluarga mereka pun kurang memuaskan karena peran gender yang kaku dalam pembagian tugas rumah tangga yang tidak merata dan sebagainya. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu prinsip komunikasi antar budaya yang efektif. Jadi komunikasi antar budaya itu mengacu pada komunikasi antara orang-orang yang memiliki perbedaan keyakinan budaya, nilai, atau cara berperilaku. Nah, kategori komunikasi itu apa aja sih? Nah, misalnya itu yang pertama ada komunikasi antar budaya, misalnya antara bahasa Cina dan Portugis. Kemudian ada komunikasi antar ras, misalnya antara orang keturunan Afrika Amerika dan Asia Amerika. Kemudian ada komunikasi antar orang yang berbeda agama juga bisa, misalnya antara Muslim terus sama Yahudi. Kemudian ada komunikasi antar negara, misalnya antara Amerika Serikat dan Argentina, dan yang lain-lain. Nah, apa aja sih kira-kira prinsip yang efektif untuk melakukan komunikasi interpersonal? Yang pertama adalah educate yourself. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita terlebih dahulu dengan mempelajari dan mendalami budaya tersebut. Dan kita bisa baca dari berbagai sumber, misalnya melihat dokumenter ataupun film yang menyajikan tentang budaya tersebut secara realistis. Selain itu, kita juga perlu melakukan persiapan dengan cara mengenali dan menghadapi ketakutan kita. Misalnya, mungkin saja kita takut untuk mengendalikan situasi antar budaya, atau mungkin Anda takut untuk mengatakan sesuatu yang akan dianggap tidak benar secara politik. Mungkin Anda takut akan dimanfaatkan oleh anggota dari budaya lain, ataupun Anda takut bahwa anggota kelompok lain ini akan bereaksi negatif terhadap Anda. Yang kedua adalah mengenali perbedaan. Kita harus bisa membedakan antara kita dengan budaya lain. Nah, ini yang menjadi masalah umum dalam komunikasi antar budaya. Mungkin kita berasumsi bahwa budaya mereka sama dengan budaya lain tersebut. Mungkin Anda bisa dengan mudah menerima gaya rambut, pakaian, atau makanan yang berbeda. Namun dalam nilai atau keyakinan dasar itu beda, tidak sama. Contohnya, ketika orang Amerika mengundang rekan kerja seorang Filipina untuk makan malam. Orang Filipina sudah menolak dengan sopan, tapi orang Amerika merasa terluka dan merasa bahwa orang Filipina itu tidak ingin bersahabat. Dan orang Filipina itu pun terluka juga dan menyimpulkan kalau undangan itu tidak diberikan secara tulus. Nah, ini dia masalahnya. Jadi orang Amerika dan orang Filipina tersebut menganggap bahwa kebudayaan atau kebiasaan mereka tuh sama untuk mengundang makan malam, padahal sebenarnya tidak. Jadi orang Filipina itu berharap diundang beberapa kali, karena orang Filipina menganggap bahwa ketika diundang makan malam itu ketika hanya diundang sekali itu dianggap undangan makan malam yang tidak tulus, seperti itu.
Kemudian kita harus mengenali perbedaan kelompok yang berbeda secara budaya, kemudian perbedaan arti, kita juga harus bisa menghadapi stereotip kita, kemudian mengurangi etnosentris, yaitu sikap atau pandangan terhadap budaya ya. Kita menganggap bahwa budaya kita tuh paling bagus dan paling benar seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kita harus menyesuaikan komunikasi kita. Ya, kurang lebihnya seperti itu dari kelompok 2 yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya bisa disampaikan melalui grup WA. Kurang lebihnya mohon maaf, saya mewakili teman-teman yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.